di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1691-1695. Feng Yu menonton berita di internet, dan Ralph mengatur orang untuk mengumpulkan koran. Ketika Ralph mengambil kembali koran itu, Feng Yu juga melihat banyak berita tentang Iron Man di internet. Saat ini banyak berita yang menyerang Iron Man, pelarian, ritme, kegelapan, berlebihan, tidak ada aktor, tidak ada efek khusus, tidak ada film, tidak ada otak, Semua kata-kata ini dijelaskan oleh Iron Man. Setelah Feng Yu melihatnya, saya merasa para kritikus film ini tidak boleh melihat Iron Man sama sekali. Irama Iron Man sangat cepat. Pada tahap akhir Marvel, ada sedikit penundaan dalam cerita filmnya, seperti tim AS, namun Iron Man sama sekali tidak. Dan Iron Man juga memiliki banyak plot yang lucu, film ini juga lebih berbasis pikiran, efek khusus kelas 1, bahkan penampilan para aktornya luar biasa, dalam blockbuster komersial, itu yang teratas. Menurut Feng Yu, semua ini dibangun berdasarkan standar film besar. Satu-satunya kekurangannya adalah aktornya tidak cukup besar, tetapi Robert akan segera menjadi bintang film super populer, dan bahkan lebih dari aktor serial X-Men. Kedepannya terlihat dari kecilnya gaji Robert, yang bisa menandinginya hanyalah Kapten Dave. Bos, ini semua tuduhan tidak berdasar, ini hanya komentar acak. Ralph sangat marah, film pahlawan komik yang sangat bagus, bagaimana penilaiannya oleh orang-orang ini? CEOMGM Pictures tiba-tiba berkata, "Ketua, saya rasa saya tahu apa yang sedang terjadi." Oh, apa yang terjadi? Feng Yui mengangkat alisnya. Kritikus film yang dulu menulis resensi film untuk Columbia, kini dimiliki oleh Muni. Ini resensi film khusus untuk Disney. Ini resensi film untuk industri film. Ini fokus abad ke-21. Adalah orang lain yang saya tidak kenal, tapi tidak mengherankan, mereka pasti kritikus film dari perusahaan film lain. Apa yang menjadi kritik kerajaan, setelah film perusahaan dirilis, ada baiknya melakukan advokasi di media. Advokasi semacam ini dapat merangsang box office sampai batas tertentu, dan bahkan memiliki pengaruh tertentu terhadap film tersebut. MGM tentu saja juga memiliki kritikus filmnya sendiri, namun yang jelas ada perusahaan lain yang bersatu. Bos, mereka sengaja mengincar kita. Saat terakhir kali 007 dirilis, mereka melakukannya. Saat itu perusahaan lain tidak terlalu banyak, karena mereka juga takut ketika film perusahaannya dirilis, pihak lain akan memberikan review yang buruk, dan itu akan merugikan satu sama lain. Dalam keadaan normal, selama mereka tidak bersaing langsung di box office, mereka akan saling memuji, dan orang-orang yang berperan sebagai sedan mengangkat orang, bagaimanapun, mereka menghasilkan uang bagi mereka yang menonton film tersebut. Tapi kali ini, perusahaan film lain terlalu banyak. Wajah Feng Yu tersenyum menghina, tidak apa-apa, jelas mereka takut box office Iron Man kita akan membuat prestasi besar lagi, 007 untuk menghasilkan uang, mereka memiliki banyak kecemburuan di dalam, Iron Man ini jika kamu menghasilkan uang lagi, maka perkembangan pahlawan alam semesta Marvel dapat memberi kita aliran box office dan promosi dari mulut ke mulut yang stabil. Mereka tidak ingin melihat ini. Itu membuktikan bahwa film kita sangat indah dan sangat digemari penontonnya. Bukankah mereka menyerang film kita? Sekarang sepertinya film mereka juga dirilis. Kita juga menginjak-injak mereka sambil membalikkan reputasinya. Jika Anda tidak memperhatikan, jangan salahkan saya. Ralph segera mengatur, Feng Yu juga memanggil Sergei, biarkan dia menatap sisi tomat busuk, dan dengan mudah memberikan beberapa film untuk mendapat ulasan buruk, daftar film akan dikirim ke kotak suratnya. Itu hanya tomat busuk, cukup untuk diminum sepoci. Kesegaran tomat busuk ini telah diterima secara luas oleh para penggemarnya, bahkan sampai batas tertentu dapat mempengaruhi penghargaan film. Promosi dari mulut ke mulut sangat bagus, dan mereka telah memenangkan hadiah di Oscar dan Golden Globe Award, dan bahkan beberapa penghargaan dapat dimenangkan di Eropa dan Asia. Promosi dari mulut ke mulut sangat buruk, dan hadiahnya dimenangkan. Ada juga penghargaan film untuk ejekan negara emas. Di media lain dalam jaringan, Ralph juga terjun ke bidang hubungan masyarakat.
Adapun media TV dan surat kabar tradisional juga mulai mengatasi masalah ini. Lagi pula, biaya publisitas mereka dan beberapa tidak selesai. Presiden, film baru kami hanya 26% segar dari tomat busuk. Itu pasti ulasan buruk orang jahat. Apakah kamu tahu siapa orang itu? Entahlah, tomat busuk tidak kami awasi. Beli beberapa kritikus film dan terus khotbahkan kepada kami di surat kabar, online, dan media lainnya. Adegan seperti itu pernah muncul di beberapa perusahaan film. Ketika mereka mencoba yang terbaik untuk menekan Iron Man, film baru perusahaan mereka juga terkena dampak serius. Meskipun Iron Man telah terpengaruh di box office Amerika Utara, namun box office luar negeri terus berjaya, bahkan di beberapa daerah telah meningkatkan tingkat penempatannya, sehingga box office akan naik melawan tren. Para CEO perusahaan film ini juga menemukan bagaimana kesegaran tomat busuk si manusia besi telah kembali ke lebih dari 80. Mereka jelas menemukan banyak orang yang mengabaikan ulasan buruk, bagaimana ini mungkin. Saat ini, mereka menyadari bahwa meskipun Rotten Tomatoes selalu mengklaim bahwa itu adil, tidak tunduk pada perusahaan film, dan hanya menerima komentar pengguna terdaftar, namun ini adalah perusahaan lagu kuno, dan perusahaan lagu kuno dan MGM, Marvel Film, milik anak perusahaan Win and Rain Holding Group. Terus terang, manusia adalah sebuah keluarga. Ini seperti meminta seorang guru untuk mengeluh. Ternyata yang menuduh adalah ayah gurunya. Bisakah itu menang? Selain itu, mereka menemukan bahwa di media arus utama seperti surat kabar, hal ini juga memicu perang mulut ke mulut. Dan film yang mereka rilis di waktu yang sama, tidak ada satupun di box office yang bisa menandingi Iron Man, bahkan dari mulut ke mulut juga jelek. Tim Humas MGM bahkan mencetak ulang komentar penonton tentang tomat busuk langsung di surat kabar. Dari sudut pandang penonton, lebih dapat diterima oleh penonton dibandingkan review film-reviewer film. Dan kritikus film mereka telah ditemukan dalam sejarah hitam, dan kredibilitasnya anjlok. Bahkan MGM dan Marvel Pictures telah banyak mengadakan debat online, mengomentari langsung film-film tersebut dan mengkritik film-filmnya. Dan semua ini pasti menghabiskan banyak uang. Marvel Universe adalah serangkaian film, yang pertama harus dimulai, jadi MGM dan Marvel Pictures telah menginvestasikan banyak uang, tetapi perusahaan film mereka yang lain tidak dapat melakukannya. Mereka terkejut dengan model propaganda yang membara seperti ini. Saat ini, mereka menyadari bahwa sepertinya mereka hanya bisa mengaku kalah. Jika mereka terus melakukan ini, meskipun MGM mungkin terus mengeluarkan lebih banyak uang, banyak dari film mereka yang akan membawa nama film busuk, yaitu untuk perusahaan film mereka. Ini juga merupakan dampak negatif yang serius. Demi saat ini, kita hanya bisa menemukan cara untuk berdamai. Saya tidak dapat memikirkan hal-hal yang mereka ambil, tetapi mereka masih ingin berdamai, atau memang demikian, wajah ini hilang. Bos, perusahaan film itu sudah berdamai dengan kita, tapi box office Amerika Utara Iron Man kita memang terpengaruh. Ralph sangat tidak bermoral. Bagi mereka, Iron Man itu tampak sangat baik, dan promosi dari mulut ke mulut sangat bagus. Box office global mungkin menembus 700 juta dolar AS. Box office di Amerika Utara dan China bukanlah jumlah yang sedikit. Namun oleh perusahaan film lain, box office Amerika Utara terkena dampak serius. Gara-gara jaringannya, pihak Eropa pun ikut terpengaruh, dan box office global bisa mencapai 600 juta dolar AS. Meski 600 juta dolar itu masih melebihi target minimum yang diharapkan, mereka selalu merasa ada penyesalan. 700-600 juta publisitas, tentu saja terdapat beberapa kesenjangan, terutama di Amerika Utara, kesenjangan terbesar. Feng Yu berjalan turun dari treadmill dan menyeka keringat, siapa bilang kita tidak bisa mencapai 700 juta dolar di box office. Wajah Ralph aneh dan bisa mencapai 700 juta dolar. Ini tidak mungkin. Setelah sekian lama, promosi dari mulut ke mulut menjadi stabil. Saat ini, tidak ada yang merangsang box office. Mengapa box office bisa tumbuh kembali? Bos, maksudnya penjualan disk HD. Itu juga rilisan US GOM, tapi ini tidak dihitung di box office, harus dianggap sebagai pendapatan derivatif. Setelah film dirilis, penjualan CD-ROM,
ini merupakan sarana perusahaan distribusi film yang sudah lama berdiri, aslinya masih berupa kaset video. Kemudian menjadi disk VCD, lalu ke disk DVD, dan kemudian ke disk DVD definisi tinggi. Namun, disk ini terjual, tetapi jauh lebih baik daripada penjualan kaset video. Rekaman video perlu diperlihatkan oleh perekam video. Meskipun cakram optik juga memerlukan pemutar DVD, komputer juga dapat memutarnya. Saat ini, tidak banyak komputer tanpa drive optik. Apalagi popularitas komputer lebih tinggi dibandingkan popularitas perekam video. Jejak disk jauh lebih kecil dibandingkan rekaman. Banyak orang yang suka nonton film di rumah, apalagi banyak acara TV di US yang berbayar, dan biayanya pun tidak murah. Jadi film yang kamu suka bisa beli CD, bisa ditonton berkali-kali, bagus juga. Pilihan. Namun, ini bisa sangat berbeda dari apa yang dikatakan Feng Yu. Ralph, saya tidak berbicara tentang penjualan CD. Sebagian besar program TV dikenakan biaya tambahan, bukan? Feng Yu mengingatkan. Ralph masih bingung, bos, maksud Anda membawa film itu ke TV? Bukan itu masalahnya. Perusahaan film besar hanya melihat kesepakatannya. Untuk melindungi penjualan kaset video dan CD, maka akan dirilis untuk 3 bulan. Tidak boleh diputar di TV. Ini adalah perjanjian yang dipatuhi oleh semua perusahaan film besar, dan tidak ada yang bisa melanggarnya. Banyak perusahaan film memiliki stasiun TV sendiri, dan tentu saja mereka menyiarkan film mereka sendiri di stasiun TV mereka sendiri untuk menarik pemirsa agar membayar. Di bawah MGM juga ada stasiun TV sendiri. Tanpa stasiun TV, mereka bukanlah perusahaan besar. Feng Yu menggelengkan kepalanya, saya tidak berbicara tentang hak untuk menyiarkan TV. Tidakkah Anda mengetahui bahwa hidup kita semakin tidak dapat dipisahkan dari internet? Kebanyakan dari kita menyukai Iron Man, apakah kaum muda dan anak-anak? Orang-orang sering online, kan? Jika Anda melihat rasio klik video YouTube, Anda tahu bahwa banyak orang suka menonton video di internet. Ada saluran bernama Taihu Channel di Taihua Holding Group. Mereka adalah perusahaan jaringan dan bekerja sama dengan stasiun TV, tetapi esensinya tidak sama. Apakah perjanjian antar perusahaan film termasuk hak untuk menyiarkan jaringan tersebut? Jika kita membayar untuk bermain di jaringan tersebut, apakah ini tidak melanggar perjanjian? Tidak jauh berbeda dengan pembagian website. Memang tidak masuk box office, tapi pendapatan nyatakan. Dan kenapa kita tidak bisa menyebutnya teater jaringan, menghitungnya di box office? Bisakah Anda memberitahu saya apa salah? Pandangan Ralph pada Feng Yu, dia terkejut dengan ucapan bosnya. Bioskop internet, bayar per tayang, dihitung di box office, sepertinya tidak ada yang salah. Dengan cara ini, box office Iron Man pasti akan dikejutkan oleh banyak orang, namun dalam hal ini, berdampak tertentu pada penjualan CD. Ide bosnya sangat bagus. Dengan cara ini, meskipun penjualan CD akan berdampak besar, itu pasti bermanfaat dibandingkan dengan keuntungan dan pengaruh yang dapat diperoleh dari pemutaran jaringan. Sama seperti ini, kita perlu bekerja sama dengan beberapa situs video. Situs video di negara ini tidak terlalu terkenal, dan banyak lalu lintasnya tidak besar. Gelombang utopia kita sangat besar, tetapi tidak dikenakan biaya. Ada juga banyak situs video milik beberapa stasiun TV. Ini bertentangan dengan perjanjian dan tidak dapat dipilih. Ralph mulai menganalisis dengan cepat bagaimana menangani masalah ini. Anda dapat membuka halaman video berbayar di YouTube, meletakkan sumber video MGM kami di dalamnya, dan membiarkan pengguna membayarnya. Harga ini lebih rendah dari setengah harga CD, dan bahkan banyak sumber. Anggota dapat menonton secara gratis. Di Eropa lain, Amazon tidak punya situs video, Anda bisa menggunakannya. Sedangkan di China, Anda bisa menyerahkannya ke saluran rubah. CD film umumnya dijual, dan pemutaran berbayar, mungkin kita bisa beri kami kejutan. Membayar untuk menonton, model ini sangat populer di masa lalu, tetapi pada saat itu, karena CD pada dasarnya dijual, masih ada penjualan disk, dan hal itu berdampak signifikan pada penjualan disk. Faktanya, keuntungan penjualan CD pasti tidak sedikit. Feng Yu juga yakin model ini akan segera diubah,
karena bertentangan dengan penjualan CD-ROM dan hak TV on demand yang merugikan kepentingan pihak lain. Mereka pasti akan datang ke perundingan MGM dan memaksa MGM untuk berkompromi. Bahkan jika itu adalah kompromi, model ini tidak akan mati, dan sekarang mungkin menunda pembayaran jaringan, atau bahkan menundanya ke TV bayar per tayang 4 bulan setelah film tersebut dirilis. Namun tak ada yang bisa berhenti kali ini, Iron Man lewat modelnya, hingga menjadi box office yang menggemparkan mata orang. Perlahan, perusahaan film lain akan menerima model ini karena bisa mendatangkan keuntungan nyata. Volume penjualan CD secara bertahap akan menurun, yang merupakan sebuah tren. Bisa lihat langsung di jaringan, buat apa beli CD? Bukankah ini masih menempati suatu tempat? Selain itu, waktu pembayaran untuk jaringan bisa lama, dan jauh lebih lama daripada waktu rilis film, yang bisa menghasilkan pendapatan lebih lama. Bahkan di masa depan, pemutaran jaringan akan berdampak serius pada stasiun TV tradisional. Kali ini, biarkan mereka melihat dan melihat, apa cara lain. Kalau kelebihan bos adalah ada ide, diserahkan kepada orang-orang berikut yang melakukannya, dan bahkan seringkali, idenya tidak perlu, tinggal ambil keputusan. Sama seperti pembayaran per permainan online ini, Feng Yu mengatakan beberapa kata, bagaimana menerapkannya, bagaimana membaginya, dan tentu saja seseorang akan melakukannya, tetapi juga harus melakukannya dengan baik. Dengan gaji sebesar itu, bagaimana mungkin saya tidak bekerja keras? Saat ini, Feng Yu memiliki hal baru untuk disibukkan. Perwakilan perusahaan pelat merah yang mengakuisisi bisnis merek perusahaan mobil beras itu datang. Ralph tidak tahu bagaimana bergaul dengan orang-orang ini, jadi Feng Yu juga tetap tinggal, kalau tidak, dia siap untuk kembali ke Tiongkok. Adapun Chairman Tata Motors, sudah lama berpihak pada negara, dan sudah lama bernegosiasi dengan Ralph dan pihak lain. Kedua belah pihak juga menyepakati merek dan bisnis yang mereka inginkan. Dalam negosiasi ini, Ralph pun ingin berlarut-larut lagi. Semakin lama penundaannya, semakin cepat pula penyusutan aset-aset yang sama guna dan masa depan. Tentu saja tidak boleh terlalu lama, sehingga kesabaran pihak lain hilang, dan langsung dengan konsorsium lain, kerugiannya bisa besar. Jika kegunaannya tidak sama dan Fute pasti tidak ingin membuat perusahaan pulau lebih murah, maka bidang gila dan bidang bodoh sebenarnya memiliki peluang besar. Ada juga beberapa perusahaan mobil ternama di Eropa yang mengincar pasar di tanah air. Perusahaan-perusahaan ini menjual bisnis mereka dan harus mempertimbangkan untuk tidak lebih murah dibandingkan pesaing mereka. Kini mereka menganggap Bincang Machinery Manufacturing Group dan Tata Motors bukanlah lawan yang kuat. Bahkan jika mereka mengakuisisi bisnisnya, mereka tidak akan masuk 5 besar dunia, dan mereka tidak akan mampu bersaing dengan mereka di Amerika Utara. Namun, berbeda dengan perusahaan mobil yang lebih murah dibandingkan negara kepulauan atau Eropa. Kemungkinan besar pihak lain akan menempatkan GM dan Fute di bawah kendali mereka. Ini benar-benar mustahil. GM kini bisa menerima tahta sementara dari produksi dan penjualan dunia, tapi yang pasti tidak bisa memupuk lawan yang kuat. Mereka dapat mundur sementara ke posisi kedua, dan mereka harus memiliki kemampuan untuk kembali ke posisi pertama kapan saja. Jika lebih murah untuk perusahaan mobil seperti Madian dan Dezong, maka mereka ingin melampauinya dan itu akan terlalu sulit. Saya bisa mundur, tapi saya tidak bisa lagi mendorong orang yang ada di belakang mereka. Hal ini dilakukan agar mereka lebih tertarik pada kelompok penahan angin dan hujan, ukuran mobil tidak terlalu mengancam mereka, dan tersedia uang tunai yang cukup untuk mengatasi kesulitan. Feng Yu duduk di kantor, dan pimpinan Tata Motors menunggu di sini. Setelah beberapa saat, dia melihat Ralph memimpin seseorang masuk. Jenderal Feng, suatu kehormatan besar bertemu dengan Anda. Kali ini, terima kasih atas bantuan Feng. Alis Feng Yu sedikit berkerut, bagaimana mendengarkan kalimat ini ada yang salah. Apa itu bantuan? Apakah Anda tidak mau bekerja sama? Su sangat sopan, duduklah, kita akan menegosiasikan beberapa kerangka kerja terlebih dahulu, dan kemudian kita bisa bernegosiasi dengan kedua perusahaan mobil tersebut. Feng Yu berdiri dan hanya duduk dengan tangan satunya dan duduk tanpa tamu. Su selalu memandang pria India itu dengan curiga, menatap Ralph lagi, lalu berbisik dalam bahasa Mandarin,
Feng Zong, apakah mereka harus keluar dulu? Wajah Feng Yu tidak menyenangkan. Ralph dan Palangei adalah peserta langsung dalam akuisisi ini, dan tidak ada yang tidak dapat mereka dengarkan. Jika Anda keluar, Anda juga harus keluar. Zhang Ruiqiang dapat mengatakannya melalui telepon. Ini sedikit tertinggal, dan saya memenangkan kesempatan ini. Faktanya, kemampuannya tidak luar biasa, dan saya belum pernah berpartisipasi dalam negosiasi akuisisi skala besar lintas batas. Meski tidak ada noda di resume, tidak ada titik terang. Jika orang seperti itu tidak mendorong ke belakang, usia ini pasti tidak berada dalam posisi ini. Kali ini adalah sebuah penghargaan. Dengan prestasi politik ini akan membuat resumenya semakin indah, dan ada peluang pindah tahun depan. Wajah Su sedikit malu, tetapi saya pikir kali ini adalah uang milik negara mereka, dan pengembaliannya kembali. Feng, menurutku kita harus membicarakannya dulu. Lagi pula, kali ini adalah ibu kota negara bagian. Su mengingatkan. Feng Yu memandang Su seolah-olah sedang melihat eks konyol, mereka semua dapat mewakili perusahaan sepenuhnya. Bisakah Anda sepenuhnya mewakili ibu kota negara? Saya tidak peduli siapa Anda di belakang. Kali ini, Anda dapat melakukannya dengan Anda telinga. Negosiasi, Anda tidak perlu terlibat. Apakah modal negara membayar? Apakah ibu kota negara sangat kaya? Jika Anda ingin memimpin perundingan, maka saya sarankan agar ibu kota negara diganti oleh perwakilan yang memahami permasalahannya. Ralph dan Palangei dikecualikan ketika mereka muncul. Apakah ada lubang dalam pikiran orang ini? Ralph dilatih oleh Feng Yu, dan Feng Yu sangat puas dengan pekerjaannya selama ini. Palangei adalah penguasa penuh tata motors dan wajah taraf. Tata. Su ini bukan apa-apa, paling banter itu megafon, dia bisa memutuskan apa, keputusan akhir bukan negara gelombang rumah sakit. Su selalu merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa kali ini dia tidak hanya akan mampu membuat kinerja politik yang baik, tetapi juga dapat menjalin hubungan dengan Feng Yu, dan paling tidak, dapatkah dia mencampur-adukkan wajahnya. Lihatlah Zhang Ruiqiang itu, jika itu karena bantuan Feng Yu, dapatkah dia mencapai posisi sekarang? Dia hanya melihat bahwa Zhang Ruiqiang memiliki teman seperti Feng Yu, tetapi dia tidak melihat bagaimana kemampuan kerja Zhang Ruiqiang, seberapa banyak kerja praktek dan promosi dari mulut ke mulut. Beberapa orang selalu memandang tinggi, berpikir bahwa mereka berada di posisi orang lain, dapat memperoleh hasil yang sama dan bahkan melakukan lebih baik. Namun kenyataannya, setelah saya lihat, saya menemukan bahwa banyak pekerjaan ternyata jauh lebih sulit daripada yang terlihat. Mereka tidak hanya bisa berbuat lebih baik, tapi bahkan lebih buruk lagi. Kemarahan Feng Yu yang tiba-tiba membuat Su terkejut. Meski ada orang di belakangnya, yang jelas orang di belakangnya tidak mau berkonflik dengan Feng Yu. Meskipun dia selalu menginginkan hal-hal indah, tetapi orang tidak bodoh, jika dia menyinggung Feng Yu, maka keluarga mungkin akan menyerah padanya. Dalam Feng Yu dan pilihannya, selain bibinya, orang lain akan memilih Feng Yu. Feng, kamu salah paham, saya hanya ingin tahu apa yang bisa kita dapatkan dari ibu kota negara ini. Saya akan melaporkannya kepada pemimpin dalam negeri. Masalah negosiasi terutama untuk Anda. Saya sangat setuju dengan ini. Feng Yu melirik Jenderal Su ini, tapi dia adalah seorang master yang bisa membungkuk dan meregangkan tubuh. Ini juga bagus, asalkan tidak membingungkan, tidak masalah jika dicampur sedikit. Tidak perlu melapor ke negara dulu. Menelepon Anda hari ini adalah agar Anda bisa melihat mereka. Saat mereka bernegosiasi, apa yang mereka katakan. Setelah akuisisi, mari kita distribusikan kembali. Negosiasi ini sangat penting. Mereka semua memiliki segudang pengalaman dan bahkan memahami rutinitas negosiasi lawan yang bernegosiasi. Ini adalah hal-hal yang tidak Anda miliki. Bahkan pada titik ini, saya tidak sebaik mereka. Su selalu bermata besar, apa? Feng berkata lebih baik bagi kedua orang ini. Kedua orang ini sangat dipuji oleh Feng, sepertinya sangat tidak biasa. Feng selalu yakinlah, aku mengerti, dengan mereka sebagai andalan, aku akan mendengarkan, jangan bicara. Su selalu menjadi rendah hati saat ini, sepasang dari saya akan mengirim uang agar terlihat seperti. Feng Yu hanya mengangguk puas,
akuisisi ini sangat penting, tidak ada kerugian. Baik Tongtong maupun Fuite ingin berdagang dengan Win and Rain Holding Group, namun mereka mengetahui bahwa Win and Rain Holding Group mempunyai ide baru setelah bekerja sama dengan Tata Group. Feng Yu tentu saja ingin membelanjakan lebih sedikit, dan baik GM maupun Fuite ingin menjual lebih banyak. Faktanya, konflik ini tidak besar, tetapi pertanyaan lain yang diajukan Feng Yu terlalu menuntut. Tidak ada pegawai di negara tersebut, dan pegawai di wilayah lain harus ditinjau ulang sebelum memutuskan apakah akan melakukannya atau tidak. Untuk menggunakan majikan yang sama dan PHK pertama Fuite, Feng Yu tentu saja membutuhkan banyak uang. Jika karyawan yang diberhentikan itu pasti perlu mencari pekerjaan, maka ia dapat menandatangani kembali kontrak kerja dengan karyawan tersebut dengan harga yang wajar, bahkan kontrak tersebut dapat menurunkan harganya. Penggunaan yang sama dan Fuite sendiri akan memberhentikan staf, tetapi ini benar-benar berbeda dari skala PHK yang diminta oleh Feng Yu. Meskipun Ralph berbicara dengan pihak lain, dia mengatakan bahwa dia dapat memberikan lebih banyak uang, namun dia tetap tidak setuju dengan Food. Mereka adalah perusahaan manufaktur kuno, dan memiliki lebih banyak karyawan pensiunan. PHK tersebut juga untuk membayar kompensasi. Kalau bisnis ini dijual, karyawannya masih di tangan, apakah bisa di PHK semua? Saya hanya bisa memotong bagiannya saja. Akibatnya, di bisnis lain, mereka terpaksa melakukan PHK untuk mengakomodasi karyawan tambahan tersebut. Dengan cara ini, meski sudah banyak yang PHK, namun belum mampu melakukan PHK terlalu banyak. Sekalipun mereka mengambil lebih banyak uang untuk saat ini, mereka hanya minum dan menghilangkan dahaga. Saat itu, pensiun karyawan, asuransi kesehatan, dan lain-lain masih menjadi beban yang besar. Feng Yu bersikeras akan hal ini dan tidak boleh berubah. Anda dapat membayar lebih, tetapi tidak menginginkan orang-orang ini, dan tidak menginginkan pabrik-pabrik sampah itu. Ketika Tata Motors mulai mengoperasikan mobil penumpang, kinerja berjalan baik. Namun, setelah akuisisi Macan Tutul dan Harimau Darat, mereka mengembangkan mobil kecil mereka sendiri dan mulai merugi. Jangan lihat Leopard, Land Rover, Del, tapi bebannya malah lebih berat. Kalau bukan karena beban itu, bagaimana Ford bisa menjual murah ke Tata Motors? Maksud Feng Yu, mereka yang terlilit hutang, dia tidak mau, tapi GM dan Fuite ini tidak akan pernah setuju. Baik penggunaan yang sama maupun Fuite tidak akan menanggung bagian hutang ini. Untungnya, divestasi aset bermasalah dapat dilakukan melalui restrukturisasi struktur kepemilikan. Anda mengatakan bahwa aset-aset yang tertekan itu dilucuti dan dibangkrutkan, sehingga karyawan perusahaan yang bangkrut tidak dapat menemukannya. Dalam keadaan normal, reorganisasi kebangkrutan hanya mengabaikan beberapa aset bermasalah, dan kemudian membiarkan aset berkualitas menanggung hutang tersebut, menunda pembayaran, dan mengurangi beban. Banyak perusahaan asing yang begitu saja mengalihkan aset bermasalahnya ke suatu perusahaan dan kemudian bangkrut. Caranya sangat sederhana dan sah untuk memutuskan hubungan. Perusahaan yang bangkrut dapat menemukan seseorang untuk ditanggung, dan tidak ada hubungannya dengan aset berkualitas tinggi ini. Jika Anda terbebani, Anda akan diberikan kapak politik, dan badan hukum dari perusahaan yang bangkrut akan banyak berhubungan dengannya. Badan hukum ini juga sangat sederhana. Ada orang-orang di negara ini yang dipenjara. Mereka menjadi badan hukum. Bagaimanapun, mereka tidak akan bisa keluar dalam kehidupan ini. Adalah baik untuk meninggalkan sejumlah uang untuk keluarga mereka. Dia masih di penjara, dan dia tidak takut orang lain mencari masalah. Bagaimanapun, dia masih belum mampu membayar hutang. Anda memiliki kemampuan untuk membiarkan saya pergi bekerja dan membayar hutang. Ada banyak cara serupa, dan beberapa orang yang sangat ingin menjadi orang legal selalu dapat menemukan celah. Tentu saja, Feng Yu tidak akan mengadopsi metode ini. Selama direorganisasi satu kali, tidak perlu ada kebangkrutan dan reorganisasi, dan restrukturisasi aset normal akan baik-baik saja. Kalaupun ada beberapa aset jelek, itu wajar. Saya tidak bisa mengatakan bahwa aset kualitas khusus masyarakat dijual seperti ini. Ralph dan Palange dan yang lainnya telah mempelajari dan percaya bahwa penggunaan yang sama dan Fuite dapat disatukan secara pribadi, sehingga kerugiannya adalah angin dan hujan yang menahan para pembeli tersebut.
Ralph berpendapat, hal pertama yang harus dilakukan saat ini bukanlah memikirkan bagaimana cara mengakuisisi bisnis incaran kedua perusahaan tersebut, melainkan memecah belah kedua perusahaan tersebut. Hanya ketika kita terpecah kita dapat benar-benar mengambil inisiatif. Yang mereka pelajari sekarang adalah bagaimana membedakan kedua perusahaan di tanah air. Oh, pabrik utama kedua perusahaan tersebut berada di Detroit. Terus terang, meski merupakan rival lama, namun dalam hal ini mereka akan tetap konsisten satu sama lain karena demi kepentingan mereka. Ralph dan Palange sama-sama percaya bahwa mereka harus menghubungi Foot terlebih dahulu. Bagaimanapun, Fute tahu bahwa mereka telah menghubungi mereka dan mereka telah mengambil inisiatif untuk menemukannya. Jelas, mereka lebih ingin menjual aset. Feng Yu memiliki pendapat berbeda. Ia berpendapat sebaiknya digunakan dulu, karena beban penggunaannya lebih besar dan dibutuhkan uang tunai. Pembukaan lemah Su saat ini, bolehkah saya mengungkapkan pendapat saya? Su selalu bisa menjadi perwakilan, tetapi juga karena bahasa Inggrisnya sangat bagus, ini merupakan keuntungan di Departemen Kering Gelombang. Saat ini, mereka semua adalah bangsanya sendiri. Feng Yu tentu saja tidak akan menolak untuk membuka mulutnya. Banyak orang juga memiliki banyak pendapat. Itu milikmu sendiri, katamu. Saya juga berpendapat sebaiknya kita kontak dulu dengan kegunaan yang sama. Pertama-tama, menurut Pak Ralph, penggunaan pertama kontak pertama dengan kelompok penahan angin dan hujan, menunjukkan bahwa mereka sangat ingin menggunakan uang. Kedua, rencana dengan tujuan yang sama adalah menjual saham pabrik patungan di China. Ini adalah aset dewa China kita yang pasti menang. Dan kali ini kita harus membeli dulu saham pabrik patungan yang digunakan di China, ya. Kamu pikir Foot akan cemas? Mata Feng Yu berbinar dan dia tidak menyadari bahwa Su selalu berpikir sedikit. Pengalaman kerjanya memang tidak berwarna-warni, terkesan biasa-biasa saja, namun sudah sedikit ternoda selama bertahun-tahun, dan itu juga membuktikan bahwa orang tersebut punya akal sehat. Ralph berpikir sejenak dan mengangguk. Ini cara yang baik. Setelah sukses, uang yang sama digunakan, dan itu tidak cukup. Itu hanya meringankan masalah mereka untuk sementara. Untuk Fute, kita bisa meminta pembelian saham pabrik patungan mereka di China, yang juga langsung ditolak oleh mereka. Fute melihat kegunaan yang sama, dan bahkan mungkin berjanji untuk menjualnya. Kalaupun Fute tidak menjual sebagian asetnya, maka ketika aset lain dinegosiasikan, akan lebih menguntungkan kami. Aset Fute lain jauh lebih baik daripada aset yang sama. Tidak mungkin setuju dengan kami. Klaim. Faktanya, tidak seorang pun boleh berlebihan. Ini terlalu sulit untuk penggunaan yang sama. Namun bagi Fute, ini jauh lebih sederhana. Mereka memiliki lebih sedikit merek dan lebih sedikit karyawan. Ralph hanya menekankan bahwa tidak ada seorang pun di Amerika Utara. Aset yang ingin dijual Forte sedikit di Amerika Utara. Setelah Feng Yu mengakuisisi aset Fute, dia selalu memiliki karyawan, dan prioritas Fute adalah mempekerjakan karyawan asli mereka. Feng Yu juga berpikir tidak ada yang salah dengan itu. Mempekerjakan pekerja terampil selalu lebih baik daripada mempekerjakan pekerjaan yang bagus. Palange juga merasa ini cukup bagus. Bahkan mereka bisa menguji apakah mereka bisa membeli Daewoo bersama-sama. Jika demikian, maka Feng Yu berjanji tidak akan bersaing dengan Tata Motors. Ralph, bagaimana cara membicarakannya? Atau kamu memimpin tim? Hal ini sudah selesai, kamu tidak bisa kehilangannya. Perwakilan Ford kembali duduk bersama Ralph, meski ingin segera berkolaborasi dengan kelompok penahan angin dan hujan, namun di permukaan masih ada kepanikan. Ralph, kita sudah berbicara lama sekali, apakah kamu sudah mengambil keputusan? Ralph tersenyum dan berkata perlahan, Matt, bos saya masih percaya bahwa usaha patungan Ford di China sangat bagus, dia sangat menginginkannya. Tidak, Ralph, saya ungkapkan dengan sangat jelas. Selain dua bisnis merek Fute dan Lin Biao, saham pabrik patungan kita di luar negeri, hanya saham kode yang bisa dijual. Ini adalah investasi strategis perusahaan, dan saham perusahaan patungan tersebut dapat membuat mobil Fute mereka dijual ke sebagian besar dunia, dan juga menikmati kebijakan preferensi lokal, seperti menghindari tarif impor yang tinggi. Misalnya, di Tiongkok,
harga CIF sebuah mobil sekitar 3 kali lipat harga CIF dibandingkan harga eceran. Hal ini terutama disebabkan oleh pajak yang tinggi dan juga merupakan kebijakan perlindungan bagi perusahaan mobil China. Namun jika berbentuk usaha patungan, harganya bisa diturunkan secara signifikan, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan penjualan. Kendaraan patungan tersebut juga diluncurkan oleh mereknya, dan juga memiliki manfaat yang besar untuk promosi mereknya. Banyak perusahaan patungan yang terjebak di beberapa pasar. Begitu mereka dijual, akan lebih sulit untuk membuka pasar-pasar ini. Matt, kalau kamu tidak menjualnya, kamu sudah menunggu jawaban kami. Mereka setuju, dan menjual semua saham yang digunakan modal ajaib itu kepada kami, termasuk hak pakai merek. Ralph berkata dengan lemah. Kelompok penahan angin dan hujan kami sangat menyukai bisnis mobil, tetapi bukan hanya Anda yang dapat memilih keluarga Fute Anda. Faktanya, kami harus menghubungi orang yang sama lebih awal, dan Anda harus jelas tentang hal ini. Industri otomotif macam apa sekarang? Kami sudah melakukan investigasi mendalam, dan permukaannya makmur, tapi ada banyak bahaya tersembunyi di kegelapan. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan Fute adalah kelompok penahan angin dan hujan kami. Konsorsium lain pasti sudah menghubungimu, tapi siapa yang bisa mengeluarkannya? Lebih banyak uang daripada kami. Matt masih menggelengkan kepalanya, kami membutuhkan uang tunai, tetapi kami tidak bisa melepaskan pembangunan masa depan kami. Ini sama sekali tidak diperbolehkan. Nah, sepertinya kali ini kita tidak bisa membicarakannya lagi. Kita menantikan waktu berikutnya kita bisa mencapai konsensus. Sebaiknya Anda kembali dan mendiskusikannya dengan direktur Anda. Itu adalah pilihan terbaik untuk berbisnis. Bersama kami, ketika Matt pergi, dia tidak berpikir bahwa penggunaan yang sama dapat menyetujui kondisi ini. Menjual saham perusahaan patungan di ibu kota ajaib, pengaruh penggunaan yang sama di Tiongkok akan berkurang banyak, tetapi ada 3 perusahaan patungan di Tiongkok. Bukan tidak mungkin menjualnya, tapi yang terbesar terjual. Mungkin. Sore harinya, perwakilan dari pihak yang sama duduk lagi dengan Ralph untuk bernegosiasi. Fute sangat ingin menjual bisnisnya dengan imbalan uang tunai untuk menyelamatkan bisnis perusahaan, namun mereka lebih ingin melakukannya. Ralph, kita sudah ngobrol lebih dari 1 kali. Kelompok penahan angin dan hujanmu selalu bilang tertarik, tapi selalu mengedepankan berbagai kondisi yang keras, memaksa kami berulang kali membuat kelonggaran, sehingga kerja sama kita sulit untuk dilanjutkan. Malfoy, aku memanggilmu untuk datang hari ini. Ada juga kabar baik yang memberitahumu bahwa rencana untuk memperoleh penggunaan sihir yang sama telah mendapat persetujuan dari pihak Tiongkok. Kita bisa menyelesaikan ini dulu. Dengan landasan kerjasama ini dan akuisisi bisnis lainnya, saya yakin kita akan segera mencapai konsensus. Hal ini juga diakui oleh atasan kita. Mata Malfoy cerah, kondisi penggunaan sihir yang sama, konsesi kelompok yang memegang angin dan hujan. Ini sangat bagus, dan akhirnya belum sesuai dengan keinginan direksi. Dengan ini, mungkin dia sudah bisa masuk ke dewan. Penggunaan yang sama sekarang membutuhkan terlalu banyak uang, utang perusahaan semakin tinggi, mengandalkan dukungan pinjaman suku bunga tinggi, yang akan membuat kewajiban perusahaan seperti bola salju, semakin bergulir, hingga suatu saat dengan tekanan yang sama. Ralph mengusulkan sejumlah kondisi dengan kegunaan yang sama, selain perusahaan dari pihak Amerika Utara saja, dan mereknya sama dengan merek paling terkenal, seperti Cadillac, Buick, Chevrolet, GM, Dell. Sama kegunaannya pasti tidak untuk dijual. Mengubah persyaratan Ralph mengubah lagi, seperti Horton di pihak Australia, yang merupakan merek mobil terbesar di Australia, tetapi juga pusat teknologi desain dan rekayasa yang sama, yang juga merupakan aset kualitas inti, mereka pasti tidak menjual. Merek-merek yang mereka keluarkan, kelompok penahan angin dan hujan tidak melihatnya, dan akhirnya beberapa dari mereka mencapai konsensus, sehingga penggunaan yang sama dapat dipertanggungjawabkan dalam jumlah yang besar, untuk meringankan kesulitan perusahaan. Malfoy segera melapor ke Dewan Direksi perusahaan, dan Dewan Direksi langsung menyetujuinya. Meski menjual saham perusahaan mobil ajaib tersebut, mereka memiliki 2 perusahaan mobil patungan di China. Mereka tidak sepenuhnya menarik diri dari pasar Huaxia. Mereka hanya digunakan oleh kendaraan ajaib yang sama.
Mereka adalah kendaraan patungan terbesar di Tiongkok. Dua lainnya, Fengfeng Holdings juga menyatakan minatnya, namun karena skalanya terlalu kecil, tentu saja jumlah uangnya tidak banyak, sehingga kegunaan yang sama tidak dimaksudkan untuk dijual. Mereka selalu harus menjamin bahwa ada kendaraan patungan di China, sehingga mereka dapat terus mengembangkan pasar Huaxia yang dipertimbangkan untuk masa depan perusahaan. Sebagai perwakilan, Ralph menandatangani perjanjian kerja sama dengan Malfoy dan mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan dunia. Akuisisi kali ini akan melebihi 6 miliar dolar dan juga merupakan akuisisi industri otomotif terbesar tahun ini. Setelah beritanya dirilis, menarik perhatian perusahaan mobil global. Begitu semua orang menyelidikinya, mustahil bagi Fengfeng Holdings untuk memegang saham Magic Capital. Itu harus dijual ke Taihua Holding Group dan kemudian digabungkan ke dalam Ice City Machinery Manufacturing Group untuk meningkatkan skala perusahaan dan terus berkembang. Pangsa pasar di Tiongkok. Dalam akuisisi tersebut, Ralph juga mengemukakan sejumlah syarat, seperti keajaiban penggunaan yang sama dapat terus menggunakan teknologi usaha patungan asli, dan dapat menggunakan merek yang sama. Pengguna yang sama juga berpikir bahwa mereka terhitung lebih murah, meskipun merek tersebut tampaknya bebas untuk digunakan, namun hal ini telah memperluas popularitas merek tersebut, dan mereka memiliki manfaat tertentu untuk pengembangan dua usaha patungan lainnya di Tiongkok. Namun nyatanya, teknologi menjadi fokus Feng Yu, ketika Anda mengubah tampilan secara langsung, dan terus menggunakan teknologi yang sama, Anda bisa memproduksi mobil sendiri. Berikan propaganda pada merek yang sama, mimpi. Setelah Food mendengar berita itu, dia terburu-buru. Kegunaan magis dari kegunaan sebenarnya dijual kepada kelompok penahan angin dan hujan, atau dijual dengan harga tinggi. Jadi, apakah ini berarti kelompok penahan angin dan hujan memilih bekerja sama dengan kegunaan yang sama dan meninggalkan Fute? Tidak, Anda harus segera memulai negosiasi mendalam dengan Wind and Rain Holding Group. Jika perlu, beberapa syarat dapat diberikan. Keuangan Fute, dibutuhkan terlalu banyak uang tunai. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.